Hai, saya Malsi. Selamat datang di channel saya. Teman-teman semua, saat ini saya lagi ada di Mall Arta Gading. Saya lagi memperpanjang STNK SIM mobil saya. Oke, jadi kalau teman-teman belum tahu, di Arta Gading ini, di Mall Arta Gading ini ada Samsat. Jadi kita bisa perpanjang SIM, bisa berpanjang STNK mobil di sini. Nah, teman-teman mungkin pernah ada ngebayangin nggak sih? Bukan ngebayangin sih. Pernah ada nggak yang kayak begini? Ketika saatnya perpanjang SIM, marah-marah karena bayar biaya perpanjangan SIM-nya mahal banget. Udah gitu repot. Pernah ada nggak? Yang pernah? Kalau ada yang pernah, mau komen silakan komen di kolom komen ya. Jadi gini teman-teman, saya agak mikir sama orang-orang ini begini loh, agak lucu gitu loh. Karena gini, ketika mereka beli mobil, apakah mereka nggak nyadar kalau sebenarnya itu ada banyak biaya-biaya yang terbentuk? Apa biaya-biaya tersebut? Banyak. Salah satunya STNK. Jadi ketika teman-teman beli mobil, coba pikirin deh, nggak hanya biaya beli mobilnya doang. Kadang-kadang orang itu beli mobil itu bukan karena butuh, tapi karena gengsi sih. Yang penting beli aja dulu. Katanya mau nyaman apa segala macam, tapi sebenarnya itu mereka nggak sadar bahwa mereka itu sebenarnya nggak sanggup. Kenapa? Terbukti dari ketika ada biaya perpanjang STNK, marah-marah. Mahal bilangnya, mahal banget sih begini-begini, mahal-mahal amat ya mobil begini-begini, wah segala macam petak bengek. Terus marah-marah, itu satu. Terus kadang-kadang ada juga orang yang gini, mobilnya BMW seri 3 terbaru, atau mungkin mobilnya mungkin Alphard gitu ya, tapi bensinnya pakai bensin premium, subsidi gitu loh. Itu nggak sinkron sebenarnya sih. Saya pernah ngeliat itu ada mobil Pajero keluaran terakhir ngisi bensin. Itu bensinnya premium loh. Kan gila saya bilang, harga mobil itu udah mahal banget, tapi bensinnya premium. Gak sinkron kan, bener gak? Gak sinkron sama harga si mobil gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya ngeliat orang-orang yang kayak begini itu, dia tuh gak siap dalam hal memiliki mobil tersebut sebenarnya. Mereka beli karena hanya mengikuti nafsu, tapi sebenarnya mereka nggak butuh gitu. Setuju nggak teman-teman? Aneh ya. Oke, sekarang kalau kita ngomongin cara ngatur uangnya bagaimana, sederhana kok sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita kan udah pasti tahu biaya-biaya yang terbentuk dari punya mobil, benar nggak? Dari mulai ganti oli tiap berapa bulan sekali, bisa ketakar ya. Misalnya ada orang yang ganti olinya tuh per 2-3 bulan sekali. Udah gitu servis rutinnya per berapa bulan sekali. Itu udah pasti. Kan hitungannya kan dari kilometer mobil, bisa dilihat dari mobilitas kita kok. Oke, taruhlah misalnya teman-teman sekarang ngitung itu semua gitu loh. Jadi ingat ketika punya mobil, biaya-biaya tersebut itu harus sudah kita siapin gitu loh setiap bulan. Gitu. Jadi jangan marah-marah teman-teman. Teman-teman jangan marah-marah kalau ternyata punya mobil BPKB mahal, perawatan mahal. Kalau sudah berat, mendingan dijual aja mobilnya. Karena percuma gitu loh. Kita punya mobil tapi malah jadi beban. Mobil itu untuk meringankan, bukan untuk membebani. Jadi kalau mobil itu udah memberatkan kita dengan biaya-biaya operasionalnya, mendingan jual aja mobilnya. Jadi kalau ada anak otomotif coba dikoreksi ya. Tapi yang saya pahami biaya-biaya yang terbentuk nih, yang mesti kita siapin ini, pertama adalah biaya STNK setiap tahun. Itu udah kudu pasti. Ya enggak? Biaya STNK setiap tahun, di mana mobil beda-beda. Untuk kasus saya, Honda Freed itu saya beli tahun 2014 itu kalau nggak salah 4 juta sekian perpanjangan STNK tahunannya. Oke, udah. Terus apalagi selain STNK? Bensin tentunya. Bensin mesti dipikirin. Jangan yang bensin ya kalau memang dia tidak bisa pakai premium, harus oktannya tinggi, pakai oktannya tinggi lah. Jangan pakai oktannya rendah. Nanti mobil rusak malah. Gitu kan? Tuh. Lalu apalagi servis rutin. Nah, servis rutin ini penting nih, jangan nyampe pada saat servis rutin kita nggak servis gitu. Karena ada yang bilang kayak gini nih, ini menarik nih. Ada orang yang bilang servis rutin itu cuma akal-akalan bengkel resmi. Saya bilang nggak begitu. Saya agak mikir gitu, akal-akalan bengkel resmi biar dapat duit. Sebenarnya sih nggak begitu kalau menurut saya. Kenapa? Itu bayangin gini deh. Bengkel resmi itu kan kepengen kan sebenarnya mobil ini kan akan the best performanya yang terbaik kan. Pengen dalam performa yang paling the best gitu loh. Berarti kan kalau begitu kan harus rajin servis dong. Untuk pengecekan kaki-kaki apa segala macam, bener nggak?
Nah, buat yang anak otomotif pasti ngerti nih pentingnya perawatan, gitu kan. Nah, servis itu macam-macam, tapi yang paling umum itu biasanya tune up sama ganti oli. Itu paling biasanya gitu ya. Nah, tune up ganti oli. Terus per berapa bulan sekali baru nanti ada spare part yang diganti. Nah, teman-teman gini. Semua biaya itu kan sebenarnya ada dan sudah bisa diprediksi. Ini dia nih. Sebenarnya kita bisa prediksi biaya tersebut. Bener nggak? Kita tuh bisa prediksi biaya tersebut. Cuman sayangnya kita itu tidak mau mempersiapkan duitnya. Sehingga ketika saatnya bayar, kita tidak siap. Terus akhirnya jadi marah-marah. Gitu. Bener nggak? Nah, cara prediksinya gampang sebenarnya. Cara ngaturnya gampang. Kita kan sudah bisa prediksi nih. Ya nggak? Misalnya ganti oli 3 bulan sekali. Olinya taruhlah misalnya ketika servis 3 bulan sekali itu, let's say misalnya kena kayak mobil saya ini. Kalau mobil saya agak jarang dipakai ya, karena saya lebih senang naik umum. Cuman mobil saya ini plus minus tune up, ganti oli segala macam habis sekitar 400.000 lah sebulan. Per 6 bulan kalau saya. Ya udah berarti per 6 bulan kan 400.000. Berarti kita siapin aja duitnya. 400 dibagi 6. Sehingga tiap bulan kita nabungin duit segitu tuh. Bener nggak? 400 dibagi 6. Biar gampang deh, biar hitungannya gampang ya. Jadi 600.000 per 6 bulan. Berarti sebulannya 100.000. Gampang kan? Nah, 100.000-nya itu langsung disimpan. Buat aja satu rekening kalau misalnya teman-teman pada bingung. Rekening operasional mobil gitu bisa jadi kan. Atau ya teman-teman catat aja bahwa ini duit ini sisihin buat persiapan itu gitu. Itu untuk servis rutin yang per 3 bulan, 6 bulan tergantung orang ya. Tergantung pemakaian si mobil. Lalu untuk STNK, nah kalau STNK lebih jelas lagi, udah jelas dalam setahun kenanya sekian. Ada kan di STNK-nya kan, bener nggak? Di STNK-nya ada keterangannya tuh berapa juta gitu. Dalam kasus saya, taruhlah 4,8 juta. Oke? Taruhlah 4,8 juta dalam kasus saya. Berarti saya harus menyisihkan itu 400.000 sebulan. 4,8 dibagi 12, berarti 400.000. Nah, 400.000 ditambahin tadi tuh servis rutin sebulan 100.000, bener nggak? Jadinya 500.000 saya mesti nyisin buat mobil, bener ya? Nah itu. Nah terus biaya ganti ban biasanya. Tapi kalau ganti ban sih tergantung pemakaian, mungkin nggak dalam 1-2 tahun terakhir ya. Nah tapi itu dipersiapkan aja. Persiapkannya gimana? Simpel kok. Kita sisihin dana darurat lah buat mobil kita lah. Karena jangan nyampe ketika saat kita ganti ban, misalnya tiba-tiba ban kita bocor, ada aja kejadiannya kayak gitu kan. Kita nggak siap dana nih, ini yang bahaya. Karena nggak lucu kayak gini, kita pakai ban nih, bannya udah botak, kita nggak ada duit buat ganti ban. Yang ada kita mempertaruhkan nyawa kita loh, bener nggak? Bener ya? Nah, ini kebayang, kita mesti siapin juga dana darurat. Buat apa? Ya buat ganti ban, karena kita kan nggak tahu juga kapan harus ganti. Kalau tiba-tiba bocor tengah jalan, harus diganti. Itu ganti ban. Terus misalnya kalau tiba-tiba ada kejadian-kejadian di luar dugaan lah gitu. Nah terus biaya apa lagi yang harus kita keluarkan buat keperluan mobil kita? Ada satu biaya yang orang lain ini kadang-kadang cuman punya kalau dia lagi di leasing mobilnya, yaitu apa? Biaya asuransi. Kenapa biaya asuransi? Kayak gini nih, kita bisa prediksi biaya untuk STNK 1 tahun bisa. Kita bisa prediksi bensin bisa. Kita takar aja. Oh ini gue sebulan ini gue 4 kali ngisi, seminggu sekali ngisi full tank 250.000. Berarti sebulan 1 juta kita siapin. Sederhana kan? Nah cuman ada biaya yang kita nggak bisa prediksi. Contoh, tiba-tiba kita nabrak mobil orang. Kebayang nggak? Kita nabrak mobil orang, kita nabrak orang, atau tiba-tiba kita ditabrak orangnya kabur. Tiba-tiba lagi parkir di baret, atau tiba-tiba dipecahin kacanya maling. Itu adalah kejadian yang tidak pernah kita tahu. Disitulah fungsinya kita harus punya asuransi. Ya teman-teman bayangin, untuk hal yang bisa kita prediksi, kita bisa mempersiapkan duitnya. Tabung aja dari A sampai Z. Tapi ketika kita mau menyiapkan dana buat hal yang tidak bisa kita prediksi, itu nggak bisa kalau kita nggak punya asuransi. Kebayang kayak gini, saya punya teman waktu itu dia punya mobil, dia punya mobil pastinya. Kita kan lagi ngebahas mobil ya. Dia kecelakaan ceritanya. Dia kecelakaan, mobilnya hancur 70%. Dianya pun luka-luka. Dia ngontak saya bilang, bro, gue pinjam duit dong.
Kenapa? Iya, ini gue baru kecelakaan 70%. Saya bilang, oke, pinjam duit karena buat berobat dia. Iya nih, mobil gue hancur lebur nih bro, 70% hancur. Tapi ya untungnya alhamdulillah ada asuransi, kata dia. Wah, ya syukurlah ada asuransi. Jadi mobil gue diganti tunai, karena itu jatuhnya total loss only teman-teman. Nanti kita akan bahas ya asuransi mobil ya. Total loss only. Jadi 70%. Kalau mobil rusak hancur lebih dari 70%, sama mobilnya hilang, itu akan dikasihnya nilai cash tunai pada harga mobil saat itu. Nah itu teman-teman. Jadi baik-baik banget ya. Baik-baik dalam hal mengatur uang. Ini penting banget soalnya, karena saya banyak banget ketemu orang-orang yang marah-marah ketika simpel kok. Ketika bayar STNK mereka marah-marah, bilang STNK-nya pajak mahal banget segala macam. Itu tidak akan terjadi kalau kita mempersiapkannya dari awal. Ya dong, bayar 4,8 juta itu lebih murah dicicil 400 ribu sebulan kan, dibandingin tiba-tiba ketika saatnya bayar ditodong 4,8 juta. Setuju nggak? Jadi teman-teman, satu lagi pesan saya, benar-benar kalau kita punya sesuatu, pikirkan banget biaya-biayanya, pikirkan banget operasionalnya, karena semua hal itu pasti ada operasional, pasti ada biaya buntutnya, ada biaya perawatannya lah yang jelas kayak gitu. Nah itu bisa kita atur planning semua. Buat hal yang bisa diprediksi kita atur cicil pelan-pelan, tapi buat hal yang tidak bisa diprediksi pastikan kita punya asuransi. Oke? Itu aja saat ini, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.